Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rusyawan, CGP Angkatan 10 tahun 2024 dari SDN Buleleng, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan melakukan supervisi pembelajaran tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan guru, salah satu guru di kelas 3 SDN Buleleng. Perkenalkan, ini Pak Isman Kusmana. Assalamualaikum Pak Isman, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya berencana akan melakukan percakapan praobservasi tentang pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas Bapak, tentang pembelajaran di kelas 3. Adapun tujuan supervisi yang ingin saya tuju pada kesempatan kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan di kelas Bapak. Tujuannya agar pembelajaran yang Bapak lakukan itu menjadi lebih baik dan berkualitas, sehingga pembelajaran lebih mudah dalam mencapai tujuan yang direncanakan, begitu Pak. Ya. Sebelumnya, dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini, Pak? Di sini saya akan menjawab. Ada tujuan yang akan saya capai. Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda yang benar. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini, Pak? Ada dua pengembangan yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang satu, aspek pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda dengan benar. Itu adalah pengetahuan. Yang kedua, dari aspek keterampilan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda yang dengan tepat. Itu keterampilan. Jadi ada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk mewujudkan dari pengembangan dua tersebut, bagaimana rancangan strategi, model, media, materi yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak targetkan? Saya menyiapkan rancangan pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi dan integrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa untuk mencapai tujuan yang saya targetkan. Saya akan mengelompokkan siswa diantaranya mempersiapkan materi pembelajaran dalam buku dan mempersiapkan video untuk memenuhi kebutuhan siswa di kelas saya yang beraneka ragam. Saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran berbasis video based learning (VBL) dengan metode kelompok, dengan metode diskusi kelompok sesuai dengan keaktifan ataupun keterampilan siswa dengan proses diskusi kelompok, penugasan ataupun tanya jawab dan presentasi yang didiskusikan kelompok. Oh, jadi Bapak akan melakukan rancangan strategi pembelajaran dengan model PBL atau video based learning, yaitu materinya melalui video ya Pak. Ya. Selain video dengan buku dan juga metode kelompok belajar. Nanti tagihannya dengan penugasan dan presentasi kelompok ya. Ya, itu. Ya, betul. Kemudian kira-kira Bapak kapan akan melakukan pembelajaran ini Pak? Insya Allah pada hari Selasa. Kebetulan ada jadwal. Oh, Selasa ini pembelajaran IPA ya? Kalau lihat dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan adalah pembelajaran IPA. Setelah Bapak melakukan pembelajaran nanti, kita akan bertemu lagi ya Pak nanti setelah melakukan percakapan pasca observasi. Ya, siap, insya Allah. Terima kasih untuk sementara. Ini mungkin
yang akan kita lakukan. Namun sebelum ditutup, saya ingin bertanya lagi satu hal, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya jujur merasa lebih yakin dan melakukan pembelajaran, apalagi ini akan disupervisi oleh Bapak. Mudah-mudahan segalanya berjalan lancar ya Pak. Oh iya Pak, selamat melakukan pembelajaran. Semoga lancar sesuai dengan rencana. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar di kelas 3 dengan materi yang akan Bapak sampaikan, materi tentang wujud benda. Sebelum mengawali kegiatan belajar, alangkah lebih baiknya agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diajarkan di dalam belajarnya. Coba kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas berdoa. Siap, sedekap, siap berdoa. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa. Sebelum dimulai, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu, kehadiran di kelas. Coba sekarang lihat setiap kelompoknya kiri kanan, ada yang tidak sekolah, ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Oh, Agis kenapa Agis? Sakit ya, sakit. Agis sakit. Terus supaya menambah semangat belajarnya, mari kita lakukan ice breaking. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Ya, siap. Semangat ya. Semangat untuk belajar. Nah, sebelum memulai kegiatan terhadap materi, minggu yang lalu atau hari kemarin kita belajar tentang apa? Wujud benda. Wujud benda dibagi ke dalam 3 bagian. 3 bagian. Benda apa saja? Coba. Padat, cair, gas. Nah, sekarang juga masih materinya tentang wujud benda. Wujud benda. Nah, Bapak ingin bertanya, sebelum menjelaskan bertanya kepada setiap kelompok, siapa saja yang tahu contoh-contoh dari wujud benda yang 3 ini? Benda padat contohnya apa saja? Coba acungkan. Acungkan tangan, acungkan tangan. Ya, coba itu agen apa? Benda padat. Ini sawah, kursi. Terus Dika, bola itu, tapi baju, tapi Meja. oh, meja udah meja. Terus yang kedua benda cair, coba acungkan tangan benda cair, benda cair.
Nah, Agi apa Agi? Ali, betul Ali. Oh Rania, Rania apa Rania? Minyak. Minyak, betul. Terus itu yang belakang siapa? Air. Nah, terus yang ketiga contoh-contoh benda gas. Angin. Tabungan. Bukan, isinya apa? Gas. Gas. Ada. Dari ketiga benda ini ada kemanfaatannya nggak? Ada kemanfaatannya nggak? Ada. Yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu contoh nih benda padat. Di lingkungan sekolah benda padat ini ada apa? Contoh meja. Meja itu dipakai belajar. Kursi. Tempat duduk. Apalagi contoh di sekitar kita, contoh apa lagi? Benda padat dengan kemanfaatannya buku, terus apa? Pensil, garis. Coba sekarang lihat benda cair di sekitar sekolah pemanfaatan untuk apa? Belajar apa? Air minum. Ada yang membawa air minum? Ada. Nah itu manfaat untuk apa? Terus selain air, apalagi yang ada di sekolah? Ya tuh, ayo, apalagi? Coba tuh macam. Ya, ada yang kayak itu. Terus gas. Gas nih, gas. Kita semua gas. Terus, Roni. Oh, gas. Ini coba tengok kayak itu. Ayah mau di dapur. Gas dong. LPG digunakan. Nah itu dari ketiga unit benda ini pada cair gas ada manfaatnya. Apalagi dalam kehidupan ya, terutama kehidupan kita di rumah pasti sering menggunakan ada wujud benda padat. Ayat tuh di bumi yang ayat di bumi ayat tuh wujud benda padat. Cair? Gas? Berarti ayah kemanfaatannya? Manfaatnya. Nah selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah video, menayangkan sebuah video kepada setiap masing-masing kelompok. Video yang akan dilihat nanti amati oleh masing-masing kelompok dan pahami ya. Siap? Ya coba. Ini untuk kelompok 1 ya. Silahkan untuk diamati videonya. Bentar. Kelompok nah ini bareng-bareng ya. Terus kelompok ya, kelompok 3. Nah bareng-bareng. Coba amati video. Coba amati.
dalam 3 bagian. Benda apa saja? Padat, cair dan gas. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok. Silakan kalian untuk bekerja sama mengerjakannya. Setiap kelompok diberikan tugas untuk berdiskusi. Nanti satu kelompok perwakilan untuk mempresentasikannya per orang, satu orang kelompok. Nah, sekarang setelah selesai mengerjakannya, setiap kelompok harus ada perwakilan untuk mempresentasikan ke depan. Akan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Melakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu: alat dan bahan, gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Yang lain silakan untuk melihat temannya atau kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Coba. Baca dulu. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk ke depan. Ayo ke depan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah kita mempelajari tentang wujud benda itu dibagi ke dalam berapa bagian? 3. Benda apa saja? Padat, cair dan gas. Wujud benda tersebut ada pemanfaatannya? Di sekolah ada wujud benda padat? Cair? Gas? Apalagi di rumah. Terus setelah kalian belajar tentang wujud benda, bagaimana perasaan kalian tentang belajar wujud benda? Apa? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran selanjutnya harus lebih apa? Lebih semangat dan lebih memahami materi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan materinya. Kita lanjut lagi di besok hari. Sebelum ditutup, ayo kita SBDing dulu. Bareng-bareng ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Isman, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu pasca pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak kemarin. Saya kemarin tidak langsung melakukan pembicaraan pasca observasi karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.
ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, perasaan Bapak apa yang dirasakan ketika melakukan pembelajaran kemarin? Sebenarnya saya agak merasa tegang karena disupervisi, namun setelah berjalan, alhamdulillah bisa beradaptasi dan berjalan lancar. Pasti karena mungkin tidak terbiasa ya Pak ya. Lantas langkah apa yang telah Bapak lakukan pada pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin dengan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bapak pada pembelajaran kemarin? Saya melakukan langkah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya siapkan. Dari itu dua pengembangan yang dikembangkan, saya melakukan aspek pengetahuan dan keterampilan. Dari aspek pengetahuan, alhamdulillah siswa dapat mengidentifikasi informasi sifat tentang wujud benda dan dengan benar, dan sudah siswa lakukan di lembar tugas yang saya siapkan. Kemudian dari aspek keterampilan, siswa sudah bisa menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat, dan itu dikerjakan pada LKPD yang telah saya siapkan. Oh, jadi dari kedua aspek itu pengetahuan dan keterampilan sudah diajarkan. Kemudian apakah rancangan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bapak sudah baik atau berhasil? Menurut ukuran saya alhamdulillah sudah berhasil, namun belum maksimal. Oh, jadi belum maksimal ya Pak? Iya. Menurut Bapak, apakah penyebab pembelajaran Bapak belum maksimal? Dalam proses pembelajaran siswa masih ada yang kurang aktif, dan dalam proses diskusi kelompok terkesan pasif dan tidak mengeluarkan kemampuan atau tidak larut dalam komunikasi diskusi kelompok, dan masih ada sebagian siswa yang masih kurang fokus dan menerima materi. Mungkin mereka juga tidak terbiasa dengan pembelajaran yang disaksikan oleh guru lain ataupun ada kamera. Oh begitu Pak, itu mungkin wajar saja ya karena belum terbiasa ataupun karena ada kamera ya Pak. Jadi kira-kira yang satunya itu faktor penyebabnya itu tidak aktif itu apa Pak? Kemungkinan itu yang pertama faktornya adalah anak usia kelas 3 yang masih membutuhkan pembelajaran praktik langsung. Jadi ketika diberikan materi dalam bentuk video, masih ada anak yang kurang tertarik, terutama anak yang kebutuhan belajarnya kinestetik. Mereka membutuhkan media yang real dan benar-benar nyata. Oh jadi ada kendala di mana anak-anak yang yang punya profil belajar kinestetik tidak begitu aktif karena pembelajaran hanya melalui video. Lantas apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin kedepannya saya akan melakukan pembelajaran dengan langsung membawa siswa mengamati langsung benda-benda cair, padat, gas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Oh bagus, jadi belajar langsung dengan objek-objek benda ya. Jadi anak melaksanakan pembelajaran dengan benda-benda asli yang ada di sekolah. Cukup bagus Pak. Baik Pak, semoga Bapak bisa mengatasi kendala yang Bapak hadapi. Semoga pembelajaran kedepannya lebih baik dan lebih maksimal lagi. Mungkin hanya ini pembicaraan atau percakapan kita pasca observasi. Terima kasih sudah mau disupervisi oleh saya. Semoga pembelajaran yang kita lakukan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses supervisi yang telah saya lakukan kepada salah seorang guru yaitu Pak Isman Kusmana di kelas 3. Saya sudah melakukan praobservasi, kemudian melakukan supervisi pembelajaran dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Semoga ini ada manfaatnya dan juga pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.